yang kemarin. Nah, untuk itu sebelum kita memulai pembelajaran, kita seperti biasanya berdoa menurut ajaran dan agama kita. Marilah sebelum kita belajar kita berdoa. Doa dimulai. Sebelum memulai pembelajaran, suruh mau absen dulu ya. Hari ini tanggal berapa? Abdillah Zafar, Alif S. Faliat, Alisa Adam Saleh, Alvia Maya, baik adik-adik, materi kita akan membahas tentang mengenai iman kepada siapa? Iman kepada Rasul ya. Nah untuk itu Bapak menjelaskan materi dari bagian pengertian iman kepada Rasul. Untuk adik-adik silakan buka halaman 135. Adik-adik perhatikan di depan, Pak Guru menjelaskan sedikit pengertian dari iman kepada Rasul itu yang bagaimana. Nah, iman kepada Rasul itu adalah meyakini bahwa Rasul itu adalah utusan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan kepada umat-umatnya. Seperti itu. Kemudian di bagian 11 nomor 136 di situ ada ayat Quran surat Ali Imran ayat 3 sampai ayat 3 surat ketiga ya, ayat 164. Di situ siapa yang bisa bacakan? Yang bisa bacakan? Di sini ada surah Ali Imran surat ketiga ayat 164. Jadi Pak Guru membaca dulu dari ayat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayat. Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus seorang rasul. Yang rasul itu Nabi Muhammad SAW. Nah di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yaitu membaca kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi maksud dari ayat ini bagaimana? Nah jadi kita diperintahkan untuk bukan cuma hanya Nabi Muhammad SAW saja yang kita imani, tapi ada beberapa nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Tugas Nabi sebelum Nabi Muhammad itu sama, menyampaikan ketauhidan kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Nah, situ ayat tersebut memberikan penjelasan kepada kita bahwa Allah mengutus rasul dari kalangan manusia sendiri sehingga dapat diteladani. Umat Islam wajib mengimani seluruh rasul Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak
hanya diperintahkan untuk mengimani Nabi Muhammad saja. Nah, sebelum Nabi Muhammad ada lagi nabi-nabi terdahulu, ada Nabi Adam sampai Nabi Isa. Nah, jadi kita disuruh imani bukan cuma hanya Nabi Muhammad SAW. Nah, di situ ada bagian 2 tugas-tugas Rasul. Boleh, siapa bisa bacakan bagian A? Yang bagian A, yang pakai topi ini. Mengesang Kita masuk pada tugas para rasul. Yang pertama itu sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar. Maksudnya bagaimana? Yaitu mengesahkan Allah dan meluruskan kembali ajaran tauhid yang sesat di kalangan kaumnya. Ya, jadi tugas Nabi itu untuk menjelaskan lagi bagaimana eksistensi Tuhan itu yang seperti apa kepada umat-umatnya yang barangkali belum mengetahui tentang itu. Nah, jadi di sini dia mengajarkan ajaran tauhid yang benar. Ajaran tauhid itu mengesahkan Allah. Jadi kebanyakan zaman-zaman dahulu kan mereka belum ketahui Tuhan itu seperti apa. Nah, jadi diutuskan nabi-nabi dahulu untuk membenarkan Tuhan itu yang seperti bagaimana. Seperti itu. Dari bagian B sebagai pembawa kabar gembira. Di bagian C itu sebagai pemberi peringatan kepada manusia untuk tidak berbuat kejahatan, maksiat, dan penganiayaan untuk tidak mendapatkan balasan di neraka. Nah, jadi Nabi terdahulu itu berdakwah untuk umatnya supaya tidak mau masuk neraka. Jadi itu fungsi dari Nabi itu. Orang itu diutus untuk menyempurnakan akhlak umat-umat mereka terdahulu agar tidak mau masuk neraka. Di bagian D, membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak mulia. Nah, jadi itu tugas dari para rasul untuk membina akhlak mulia ada umat-umat mereka. Kalau tidak ada mereka, pasti orang ini mau jadi bodoh lagi sama dengan umat-umat terdahulu. Itu ada sifat wajib, ada 4. Yang pertama itu ada sidik, artinya berkata benar. Nah, jadi sifat Nabi ini mereka harus berkata benar kepada para umat mereka. Kalau mereka tidak berkata benar berarti bukan Nabi orang. Jadi mesti harus ada sifat sidik, berkata benar. Di bagian B itu amanah, dapat dipercaya. Jadi menjadi rasul itu punya sifat yang amanah, dapat dipercaya. Kalau tidak mau dapat dipercaya, jadi umat tidak mau ikuti apa yang dia perintahkan. Jadi mesti harus dapat dipercaya, yaitu amanah, harus amanah. Yang ketiga itu tabligh, artinya menyampaikan. Dan yang kemudian di bagian 2 itu ada sifat mustahil. Nah, adapun sifat mustahil bagi Rasul ada 4, yaitu kadhib. Kadhib yang artinya dusta. Nah, jadi sifat mustahil Rasul itu tidak ada yang pendusta. Orang tidak ada yang pendusta. Kalau diangkat jadi nabi dan rasul, orang tidak bisa berdusta sama Allah Subhanahu wa taala. Yang bagian B itu ada khianat. Khianat itu lawan katanya dari amanah, tidak dapat dipercaya. Kalau khianat itu amanah itu dapat dipercaya, kalau khianat itu tidak dapat dipercaya. Jadi kalau orang jadi seorang rasul itu harus dapat dipercaya. Jadi di sini ada sifat mustahil, tak dapat dipercaya. Seorang rasul tidak mungkin berkhianat atau ingkar janji terhadap umatnya. Jadi kalau dia berjanji, mesti orang tidak mau ingkari. Ada bagian C, kitman, yang artinya menyembunyikan. Nah, di sini bagaimana menyembunyikan itu?
Nah, para rasul ini mendapatkan wahyu langsung diberikan kepada umatnya. Tidak boleh disembunyikan. Langsung diberikan kepada umatnya apa yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Melalui wahyu yang diturunkan oleh malaikat Jibril itu diberikan kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang bagian D itu ada balada, artinya bodoh. Ya, balada itu sifat yang mustahil bagi rasul untuk tidak harus bodoh. Orang bodoh berarti lu tidak mau diangkat jadi nabi dan rasul. Karena kalau orang bodoh, orang memerintahkan atau memimpin suatu kaum, ini sampai pemerintahan itu kacau. Kalau dapat orang pemimpin atau rasul pemimpin itu yang bodoh seperti itu. Nah, di bagian 3 itu ada sifat jais. Nah, sifat jais itu para rasul adalah al-udul basyariyah, yaitu bersifat dan berperilaku sebagaimana kebiasaan manusia pada umumnya. Nah, jadi dalam sifat itu modality, lapar, haus, sama seperti itu orang. Seperti itu. Ada yang ditanya? Ada yang bertanya? Nah, jadi kalau tidak ada yang bertanya, Pak Guru mau buat challenge atau permainan mengenai materi yang sudah Pak Guru jelaskan tadi di bagian 3, sifat-sifat rasul. Nah, jadi kalau tidak ada yang bertanya, Pak Guru mau kasih 5 menit. Kasih 5 menit untuk cermati dan baca itu sifat-sifat Rasul Allah. Simak. Kita masuk di permainan, yang mana permainan ini menyangkut materi yang tadi sudah dibahas, dan tadi Pak Guru mau kasih waktu untuk simak dan pelajari yang bagian 3 itu sifat-sifat rasul. Nah, jadi Pak Guru permainan ini siapa polpen ini nanti umumnya kamu orang. Polpen ini di ujung akhir lagu, siapa yang dapat pulpen terakhir dia maju turun itu sesuai dari materi yang tadi yang Bapak sudah jelaskan. Mengerti? Ya. Nah, langsung mulai. 1, 2, 3. Kasihmu kepada kita. Kasih apa? Sehingga sepanjang masa hanya memberi, tak harap kembali, badai sang surya menyinari dunia. Yang korban terakhir DP umuman mau susun itu sesuai dari. Jadi teman-teman lain tidak boleh mau kasih tunjuk kan? Oke. Tutup buku sama, tutup buku. Sifat wajib. Jadi teman-teman lain perhatikan nih. Sifat wajib itu yang mana? Oke. Artinya nggak tahu. Ada yang bisa bantu? Ada yang bisa bantu? Yang bisa bantu? Kalau nggak rasa di sini salah, nggak ubah. Oke, tuh selesai. Betul itu? Ya.
Nah, jadi apa yang disusun dari saudara siapa tadi? Saudara siapa? Sama saudari Nurul itu benar, dan tapi dibantu saudara siapa? Siapa? Alif. Nah, jadi ini semua benar. Tepuk tangan dulu. Nah, jadi kalau semua sudah mengerti materi yang tadi Pak Guru sampaikan, ada yang bisa simpulkan dari pertama tadi? Ada yang bisa simpulkan? Nah, siapa yang boleh mau simpulkan? Alif, bisa simpulkan materi yang tadi saya Pak Guru jelaskan tadi. Pengertian iman kepada Rasul adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umat. Iradul basyariyah, yaitu memiliki sifat dan kebutuhan hidup sebagaimana manusia pada umumnya. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangannya? Saudara Alif. Nah, untuk itu Pak Guru jelaskan lagi bahwasanya iman kepada Rasul itu yang mana maksudnya itu untuk meneladani dan mengajarkan lagi ketauhidan dari Allah Subhanahu wa taala, wajib. Nah, di situ tadi sudah disusun oleh saudara Alif dengan saudara siapa tadi? Kenapa lupa? Itu ada sifat wajib Rasul, yaitu adalah sidik, yang berarti berkata benar, atau walaupun basyariah yang arti seperti umumnya itu orang makan, lapar, letih, haus, seperti itu kalau sifat saya termasuk umumnya seperti itu orang. Nah, jadi cukup sekian dari Pak Guru. Mudah-mudahan materi ini yang Pak Guru sampaikan bisa bermanfaat bagi adik-adik ya. Nah, jadi dari Pak Guru kasih pesan dari adik-adik untuk selalu belajar. Apalagi ini mau masuk semester, sudah mau naik kelas lagi di tingkat yang lebih tinggi, jadi mesti belajar lagi karena nanti di kelas-kelas ini lagi soal lain dari materi, jadi soal menantang lagi, jadi mesti harus belajar. Untuk itu Pak Guru mulai akhiri pembelajaran hari ini. Untuk itu Pak Guru mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan menutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Dan terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.